sungguhnya seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha akan kekerasan hatinya. Si perempuan ini datang kepada Aisyah mengadu, minta obati, wahai Aisyah ummul mukminin, kenapa hati ulun ini keras? Arti hati keras itu kada mampan dinasihati, dinasihati kada mampan, itu salah satu hati keras. Yang kedua, tanda hati keras itu kada sedih orang sedih. Orang tuh sedihnya kada ada sedih-sedih, nah itu tanda hatinya keras. Artinya dinasihati lawan Al-Quran, dinasihati lawan hadis, kada mampan, kada bergerak-gerak. Nah ini hati keras, dan itu penyakit hati. Datang kepada Aisyah, kayak apa obatnya nih supaya hati ini bisa lemah, hati ini bisa lembut, hati bisa tunduk kepada kebaikan. Lalu Aisyah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. adapun asar-asar perkataan para sahabat dan yang lainnya tentang kematian, maka Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala berkata, kematian itu membuka kekurangan dunia, maka kematian tidak meninggalkan kesenangan bagi orang yang berakal. Artinya bahwa kesenangan apapun yang ada di dalam dunia ini akan menjadi hilang, akan menjadi sirna apabila kita ingat dengan kematian itu. Ar-Rabi' ibnu Khaisam berkata, tidak ada perkara yang gaib yang ditunggu oleh orang mukmin yang lebih baik baginya daripada kematian. Tidak ada perkara yang gaib, tidak ada perkara yang tidak diketahui yang ditunggu oleh orang mukmin yang lebih baik daripada kematian. Sebab kematian itu bagi seorang mukmin, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kematian itu adalah merupakan kelapangan bagi orang yang beriman. Sebab dengan kematian itu maka seorang mukmin akan terbebas daripada penjara dunia ini. Dengan kematian maka seorang mukmin, orang mukmin akan terbebas daripada penjara dunia ini. Kan ad-dunya ujar Nabi sijnul mukmin, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Nah, setiap orang yang berada dalam penjara, siapapun yang berada dalam penjara itu, yang ditunggu-tunggu tentu hari pembebasan. Orang yang dalam penjara itu paling menunggu hari pembebasannya. Misalnya orang di penjara dipunis 10 tahun, nah menjalani penjara paling ditunggu-tunggu tanggal kapan dia bebasnya. Nah sama halnya orang beriman, dia diberi umur oleh Allah dalam dunia misal 63 tahun, 63 tahun seperti umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang beriman itu pasti dia akan menunggu-nunggu kapan habis masa 63 tahun itu. Karena dengan habis masa 63 tahun dia keluar dari dunia, berarti dia bebas dari penjara dunia ini. Tapi itu bagi orang yang beriman. Jadi sebaik-baik yang ditunggu oleh orang beriman itu adalah kematian. Dengan kematian dia akan bebas daripada himpitan penjara dunia ini.
Dan Ar-Rabi' berkata, janganlah kamu beritahukan tentang diriku kepada seorang pun. Artinya ujar Sayyidin, bila aku mati jangan dikabarkan kematianku itu kepada seorang jua pun. Berangkatkanlah aku kepada Tuhanku dengan sembunyi-sembunyi. Sebagian orang ahli hikmah menulis surat kepada seorang laki-laki dari teman-temannya. Wahai saudaraku, waspadalah, takutlah, artinya hati-hatilah kepada kematian. Artinya mesti bujur-bujur disiapkan, mesti benar-benar dipersiapkan segala-galanya. Waspadalah kepada kematian di negeri ini. Maksud negeri ini adalah dunia ini. Sebelum kamu sampai, artinya ke negeri lain, akhirat, di mana kamu menginginkan kematian, maka kamu tidak mendapatkannya. Di akhirat itu ada lagi mati. Jadi bagaimanapun susahnya huru-hara padang mahsyar, bagaimanapun sakitnya siksa api neraka, di mana orang-orang sana mencita-cita mengingini agar segera mati, kada ada lagi matinya. Matinya kada ada lagi, sebab matinya sudah mati. Nah, kematian itu sudah dimatikan oleh Allah. Jadi menghendak mati, wah ini dalam dunia ini. Di akhirat tuh kada ada lagi mati, kayak apa aja hendaknya mati, kada kawa lagi. Jadi waspadalah, hati-hatilah, bersiap-siaplah kematian di negeri ini, di dunia ini. Adalah Ibnu Sirin, apabila kematian diingatkan kepadanya, maka matilah setiap anggota badan darinya. Artinya Ibnu Sirin, salah seorang aulia Allah, bila mana dikisahkan kepada beliau tentang bagaimana kematian itu, maka lemaslah seluruh anggota tubuh Sidin. Artinya Anda mengatakan keram seluruh anggota tubuh Sidin itu. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengumpulkan pada setiap malam akan fuqaha, akan ulama, artinya sewaktu beliau menjadi khalifah. Nah, waktu beliau menjadi khalifah dikumpulkan Sidin tiap malam ulama-ulama. Lalu mereka saling mengingatkan kematian, kiamat dan akhirat. Karena Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu sangat banyak yang menceritakan tentang kematian, tentang kubur, tentang mahsyar, tentang neraka, tentang surga. Jadi di Quran itu banyak kisah-kisah, nah cerita-cerita Allah demikian. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini, beliau tiap malam mengumpul ulama untuk membacakan, mengisahkan tentang kematian itu. Kemudian mereka menangis sehingga seolah-olah di hadapan mereka itu ada jenazah. Nah, artinya ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa mengingat mati itu hendaknya dijadikan wirid, dijadikan amalan, dijadikan amalan. Memang ada sebahagian orang dahulu yang demikian itu. Kita membaca tiap malam masa Yasin, ada wirid nih, ada tiap malam baca surah Muluk, ada tiap malam baca surah, macam-macam surah amalan kita hari-hari. Nah, jadi hendaknya dijadikan juga wirid itu zikrul maut. Nah, dijadikan juga wirid itu wirid nang mengingat kematian.
baik itu berupa Quran. Nah, di Quran ada surah-surah yang mencakup tentang mulai hari kiamat, hari kematian itu di Quran ada, atau kita ambil kitab-kitab yang spesial mengupas tentang kematian. Nah, jadi kita baca itu supaya dijadikan wirid harian bab tentang mengingat kematian ini, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ini. Semalam ya Nabi, siapa yang mengingat kematian sehari semalaman itu 20 kali kan, setiap hari setiap 24 jam dia ingat kematian selama 20 kali, sebanyak 20 kali, maka dia akan dimatikan dalam keadaan syahid, walaupun dia mati di tempat tidurnya. Nah, jadi menunjukkan bahwa amaliyah wirid mengingat mati itu adalah merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim At-Taimi berkata, dua perkara yang memutuskan kelezatan dunia daripadaku, yaitu mengingat kematian dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, bila dua hal itu, maka kada ada lagi rasa nyaman, walaupun apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dirasa. Bila ingat dua macam itu, putus kelezatannya. Satu, ingat kematian. Yang kedua, membayangkan kayaknya pasti kita ini disidang di hadapan Allah, ditanyai satu persatu, kita berapa umur ya Tuhan, sekian umur kita, kemana kita menghabiskan umur itu, kayak ini jadi kita. Nah, bila ingat itu, maka itu menghilangkan kelezatan hidup di dalam dunia ini. Ka'ab berkata, barang siapa mengenal kematian, niscaya hinalah atasnya musibah-musibah dunia dan kesusahan-kesusahannya. Siapa yang mengenal kematian, arti mengenal kematian itu mempelajari, memperhatikan tentang kematian, maka musibah apapun dalam dunia ini menjadi rimih, menjadi inting. Sebab kada ada sesuatu pun yang paling sakit di dalam dunia ini selain daripada merasakan kematian. Itu puncaknya sakit sudah. Jadi musibah yang kayak apa aja, dia dibanding dengan kematian masih di bawah, masih ringan, masih inting, masih inting. Apapun menimpa kita yang sakit-sakit, dibanding dengan sakitnya mati, jadi ringan. Barang siapa mengenal kematian, niscaya hinalah atasnya musibah-musibah dunia dan kesusahan-kesusahannya. Mutarrif berkata, saya bermimpi pada apa yang dimimpikan orang yang tidur, seolah-olah seorang berkata di tengah masjid Basrah, mengingat kematian telah memutuskan hati orang-orang yang takut, maka demi Allah kamu tidak melihat mereka melainkan bingung. Orang-orang yang sudah takut kepada Allah, mereka mengingat kematian, maka menjadikan mereka itu walihin, menjadikan orang yang bingung, semacam orang yang hilang akalnya. Ash'as berkata, kami pernah masuk, hilang artinya ziarah kepada Al-Hasanul Basri, maka hanya saja ia Hasan Basri adalah neraka, artinya berbicara neraka, urusan akhirat dan mengingat kematian. Nah, kami berhilang kepada Hasan Basri yang dibicarakan situ urusan api neraka, urusan akhirat dan urusan mengingat kematian. Safiyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sesungguhnya seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha akan kekerasan hatinya. Si perempuan ini datang kepada Aisyah
mengadu, minta obati, wahai Aisyah Ummul Mukminin, kenapa hati ulun ini keras? Arti hati keras itu kada mampan dinasihati, dinasihati kada mampan. Itu salah satu hati keras. Yang kedua, tanda hati keras itu kada sedih orang sedih. Orang tuh sedihnya kada ada sedih-sedih. Nah itu tanda hatinya keras artinya. Dinasihati lawan Al-Quran, dinasihati lawan hadis, kada mampan, kada bergerak-gerak. Nah ini hati keras. Dan itu penyakit hati. Datang kepada Aisyah, kayak apa obatnya nih supaya hati ini bisa lemah, hati ini bisa lembut, hati bisa tunduk kepada kebaikan. Lalu Aisyah berkata, ujar Aisyah, perbanyaklah mengingat kematian. Nah, perbanyaklah mengingat kematian, niscaya hatimu akan lembut. Lalu wanita itu melakukan, maka hatinya lembut. Lalu ia datang mengucapkan terima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kita ingat dosa-dosa kita dahulu. Ingat dulu kita kada sembahyang. Ingat dulu kita melakukan ini. Ingat kita melakukan durhaka lawan Tuhan. Ingat kita melakukan ghibah. Ingat kita melakukan namimah. Ingati dosa-dosa tuh. Bila kada mau juga tangis, nah berarti hati itu keras ngarannya. Berarti hati itu keras. Orang yang hatinya lembut itu dia mudah menangis bila ingat kedurhakaannya kepada Allah Ta'ala. Itu tanda hati lemah. Ingat dahulu wani lawan Tuhan, dahulu menentang lawan Tuhan, ingat lalu menangis, nah itu hatinya lemah. Nabi Isa alaihi salam adalah apabila kematian disebut di sisinya, maka kulit beliau menitiskan darah. Dan Nabi Daud alaihi salam apabila beliau mengingat kematian dan kiamat, maka beliau menangis, persendiannya terlepas. Dan apabila beliau mengingat rahmat Allah, niscaya dirinya kembali berdiri, niscaya dirinya kembali kepadanya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tidaklah saya melihat orang yang berakal, melainkan saya mendapati ia waspada dari kematian dan bersedih atasnya. Ujar Hasan Basri, aku bertemuan manusia banyak. Bila orang itu berakal, aku perhatikan, dia pasti orang itu waspada dengan kematian. Arti waspada lawan kematian itu macam apa artinya? Bersiap-siap mati. Bukan bersiap-siap mati itu menyiapkan alkah kuburan, kadang itu maksudnya. Hakikatnya bukan itu. Bersiap-siap mati menyiapkan kain kafan dulu kadang itu. Nah, arti orang waspada dengan mati itu satu contohnya. Ini kada hendak berhutang-hutang. Kalau mati, nah, kada hendak berhutang, kedua ini berhutang. Apalagi 4 arisan baginya. Kalau mati, siapa membayar ya kan? Nah, ini orang waspada lawan kematian. Satu, kada hendak berhutang, kedua ini berhutang. Nah, apalagi 5 tahun karidit baginya. Umur sudah 60, mengaridit 12 tahun, 72 artinya. Itu kada waspada lawan kematian. Orang waspada berhutang kada mau, takutan kalau mati. Nah, yang kedua, orang waspada lawan kematian ini dia selalu membersihi dirinya. Ada bahari sembahyang banyak tertinggal, dibayarinya, dikabainya sembahyangnya. Ada puasanya dulu kada bayar, dikabainya. Ini waspada nih menghadapi kematian. Karena bila mati kada kau lagi membayari. Dan itu arti waspada dengan kematian. Dulu pernah memfitnah si fulan, menggibah si fulan. Nah,
didatangi ya, diminta halal, diminta ampun. Nah, dulu pernah berbuat kada baik. Nah, ini waspada dengan kematian. Amun perkara basa dia tabala, orang kafir dan mati basa dia tabala ya sudah ini ya. Basa dia kain kapan macam-macam itu kada penting itu. Itu urusan yang hidup menyediakan bukan kita. Urusan menabuk kubur, urusan menyediakan kain kapan itu kewajiban nang hidup. Orang mati kada wajib mencari kain kapan. Jadi kada wajib kita bersedia nangka itu. Nang kita sediakan ini kayak apa supaya begitu mati jangan ada urusan kita di akhirat yang bersangkut paut dengan makhluk, bersangkut paut lawan Allah Ta'ala. Nah ini artinya waspada dengan kematian itu. Coba bayangkan kita mati nih, kita mati hutang lawan si anu lagi 30 juta, hutang lawan si fulan lagi sekian ribu, hutang di bank lagi, ya ini luar biasa nih, banyak banget kaitannya lagi. Sembahyang 2-3 tahun kalau sing sembahyangan. Ini orang yang kada siap mati tuh, macam-macam bertinggal masalah. Ini yang dikhawatirkan ya macam itu. Nah, jadi artinya orang mengingat mati, waspada mati, sehingga begitu mati kada ada masalah. Ada masalah hartanya sudah biris, belum mati sudah biris dahulu hartanya, kada lagi ribut. Udah mati kena waris ribut berbagi harta. Ini kada siap dengan mati. Begitu mati waris sudah tenang, sudah berbagi semuaan. Nah, ini tanda orangnya waspada dengan kematian artinya. Memang ada sebagian ulama-ulama bahar itu yang bersedia tabala itu ada itu untuk menambah selalu ingat. Memang ada yang bulat tabala di kamar ada, itu hanya sekedar untuk menambah ingatan. Tapi intinya bukan itu. Intinya membersihkan diri menghadapi kematian itu.